Viral di media sosial, aksi heroik seorang dokter menyelamatkan seorang balita berusia 22 bulan yang mengalami kejang saat berada di dalam pesawat. Sebenarnya, kasus gawat darurat di penerbangan itu termasuk jarang ya, sekitar 1 dari 600 penerbangan. Biasanya paling sering itu karena sinkop, nyeri dada, sesak napas, hipoglikemi, dan kejang. Sekarang pertanyaannya, wajib nggak nih bantuin? Technically, secara legal kita nggak diwajibin untuk menolong. Tapi secara etik, ada kewajiban kita untuk menolong. Nah, kalau kita sudah memutuskan untuk bantu, kita nggak boleh setengah-setengah. Karena nanti malah kita kena masalah hukum. Asal kita memang bertindak dengan itikat yang baik, nggak ngarepin imbalan atau pembayaran, nggak ceroboh atau sembrono, dan memang kita melakukan pelayanan medis sesuai standarnya, nggak usah takut dok. Ada Good Samaritan Law yang akan ngelindungin kita. Dokter harus berhati-hati saat menerima pemberian besar atau voucher dari pihak maskapai, karena tindakan tersebut berisiko dianggap sebagai bentuk gratifikasi atau pembayaran. Kalau dokter udah decide, oke, saya mau bantu nih. Dokter perlu bilang ke awak kabin, kalau iya, saya dokter, dan kasih tahu juga spesialisasinya apa. Dan dokter tanya juga, apakah ada dokter spesialis lainnya? Contohnya dokter anestesi atau dokter emergensi. Supaya kalau misalnya ada dokter lain yang punya kualifikasi lebih pas, bisa bantu pasien ini dan peran yang bantuin itu jadi lebih jelas. Sebelum lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website dan aplikasi Alomedica, sekarang tersedia berbagai e-course yang lintas bidang dengan narasumber yang kredibilitasnya nggak perlu diragukan lagi. Bisa diakses kapanpun dan dimanapun, dan sekarang sudah ber-SKP Kemenkes loh. Yuk, cek e-course Alomedica sekarang! Dokter juga jangan takut, karena tanggung jawab atas pasiennya itu nggak cuma di dokter doang, tapi dengan perusahaan support medis di ground dan juga semua yang hadir secara fisik menangani pasien. Jadi, awak kabin, ground medical support, kapten, pilot, dan kita sebagai penasehat medis yang volunteer. Waktu ketika decide, oke, kita mau bantuin, tetap ingat ya dok, kalau peralatan di pesawat ya nggak bakal selengkap di rumah sakit. Palingan yang ada itu oksigen, tensi, stetoskop, alat bantu napas, seadanya, cairan infus, obat-obatan ala kadarnya, sama AED. Jadi, manajemen kita itu berdasarkan gejala, konservatif aja, dan fokusnya buat stabilisasi keadaan umum pasien. Intinya, jaga pasien tetap hidup sampai benar-benar landing. Dokter juga mesti ingat, kalau di pesawat, tekanannya setara dengan ketinggian 6.000 sampai 8.000 kaki di atas permukaan laut. Jadi, ada dua efek fisiologis yang terjadi. Satu, konsentrasi oksigen lebih rendah. Jadi, kalau ada kasus PPOK, gagal jantung, stroke, dan anemia, pasti akan lebih berat. Kedua, gas yang terperangkap mengembang. Jadi, organ yang ada ruang udara kayak telinga tengah, usus, ada kantong udara di gigi, pneumotoraks, udara intrakranial pasca operasi, ya bakal lebih parah. Jangan lupa juga ya dok, buat kasih operan yang sesuai. Dan dokumentasi gejala, tanda-tanda vital, terapi apa yang sudah dilakukan lengkap dengan waktunya. Soalnya kan nggak ada medical chart kayak di rumah sakit ya. Terus, jangan posting di sosial media kalau dokter udah bantuin pasien di pesawat. Penting nih, untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Ingat dok, nanganin kasus emergensi di pesawat itu dengan alat-alat yang terbatas, ada resiko hukum, fisiologi pun berubah. Goalnya simple, stabilisasi, do no harm, dan lindungi diri secara hukum. Itu dia apa yang harus dokter pertimbangkan kalau ada situasi kasus medis di pesawat. Like dan share video ini ke rekan sejawat lainnya. Jangan lupa subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.